Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah YouTube kami, GBI Cross House of Healing. Kita akan beribadah kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami Tuhan yang ada di tempat ini maupun saudara kami yang ada di tempat lain Tuhan. Satukan hati kami di dalam penyembahan kepada Tuhan. Biarlah penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Segala kuasa apapun takluk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami bersekutu menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga selesainya. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian dengan sikap menyembah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my day I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing
of the goodness of God. Say, all my days, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In everything that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. So I will sing of the goodness of God. Jesus, hallelujah, hallelujah, yes, I worship you, hallelujah, Kebaikanmu memenuhi kami, kebaikanmu sudah ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kebaikanmu lebih besar dari segala kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang mengasihi kami dengan kebaikan-Mu. Kau yang melayani kami dengan yang kami berikan terpujilah Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kau sudah memberikan kami berkat nafas kehidupan. Amin. Saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar bangsa dan negara kami agar selalu di dalam lindungan Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, agar negara kami Indonesia dijauhkan dari COVID-19 ya Tuhan, Ya Tuhan. agar penyebarannya segera dihentikan. Amin. Ya Tuhan, agar tidak ada lagi yang terinfeksi dan juga banyak yang sembuh ya Tuhan. Engkau berkati juga negara-negara di seluruh dunia ya Tuhan. Engkau berkati negara-negara itu ya Tuhan, agar lewat COVID-19 ini banyak orang yang percaya kepada Tuhan Ya, dan Tuhan. meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Amin. mereka menjadi selamat ya Tuhan. Amin. Kiranya Engkau selamatkan mereka ya Tuhan. Engkau juga berkati buat kota Batam ya Tuhan, agar Engkau lindungi kota Batam ini ya Tuhan, pemerintahannya, Ya. pimpinannya ya Tuhan, dan Engkau jauhkan kota ini dari segala penyakit COVID-19 juga ya Ya Tuhan. Amin. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, agar mereka dilindungi oleh Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarga mereka dan segala pekerjaan mereka ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan, dan juga berkati buat ibadah kami ini ya Tuhan, agar ibadah ini Engkau tutup bungkus di dalam Tuhan ya Amin dalam Tuhan. nama Yesus. Agar Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tidak ada segala yang terhambat ya Tuhan. Dan untuk hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan ya Tuhan, Ya. agar Engkau berkati, agar mengalir di dalam Roh Kudus ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati buat setiap yang melayani ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ditutup dengan Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan sikap doa kita naikkan pujian ini, sebab Tuhan adalah sumber berkat,
sumber pengharapan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini. Bapa, ku serahkan semua kekhawatiranku, sebab ku tahu Kau peduli dan mengasihiku. Semua yang ku perlukan di dalam hidupku, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tersedia untukku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang mengerti aku. Di setiap jalanku kasih-Mu nyata bagiku. Kaulah segalanya, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Sampai akhir hidupku, Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati, dengan sikap berdoa. Hanya Kau Tuhan. Bapa, ku serahkan semua kekhawatiranku, sebab ku tahu Kau peduli dan mengasihiku. Semua yang ku perlukan di dalam hidupku, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tersedia untukku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang mengerti aku. Di setiap jalanku kasih-Mu nyata bagiku. Kaulah segalanya, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Sampai akhir hidupku, Kau tetap Tuhan yang ku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Sampai akhir hidupku, Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Kau tetap Tuhan yang ku andalkan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat dan ajaib dalam segala perkara, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Kami percaya, orang percaya, anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan, tidak peduli dengan keburukan yang dialami oleh dunia ini, tetapi kami tahu ada Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Karena itu saat ini Tuhan, biarlah Engkau memenuhi kami dengan kebenaran firman-Mu, membawa kami mengerti tentang kebenaran, tentang Injil, kabar baik tentang Kristus yang adalah keselamatan kami, sehingga perhatian kami tertuju kepada Kristus adalah jalan kehidupan kami.
Terima kasih, kami percaya oleh darah anak domba Allah kami telah dikuduskan dan kami menerima kebenaran yang berkuasa, kebenaran yang menghidupkan, kebenaran yang menerangi jalan-jalan kami, kebenaran yang memimpin kami kepada kemenangan. Berfirmanlah bagi kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia dan disampaikan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, tujuan Allah ingin supaya manusia diberkati, beranak cucu, memenuhi bumi, berkuasa atas bumi, dan menaklukkan bumi. Jadi selain manusia ditugaskan untuk menaklukkan bumi, menguasai akan bumi, mereka punya rumah. Rumah mereka itu namanya Taman Eden. Dan Taman Eden harus diusahakan dan dipelihara oleh Adam. Nah, perintah selanjutnya di sini Tuhan berkata semua pohon dalam Taman Eden itu boleh dimakan. Boleh dengan bebas dimakan. Jadi hal yang pertama yang Allah inginkan atas Adam dan Hawa adalah mereka fokus kepada kehidupan. Fokus kepada tujuan hidup mereka. Fokus kepada memelihara taman, mengusahakan taman itu, dan menaklukkan, menguasai seluruh dunia. Adam disetting oleh Tuhan untuk berpikir sesuai dengan tujuan Tuhan, menaklukkan bumi, menguasai bumi, dan diberikan rumah di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Dan makanannya adalah seluruh buah pohon di dalam Taman Eden itu adalah makanan Adam dan Hawa. Tapi ada satu perintah lagi, di mana Tuhan berkata kepada Adam supaya buah di tengah taman itu tentang yang baik, yang jahat jangan kau makan. Jadi Tuhan mengatur Adam untuk cara dia berpikir, cara dia mengusahakan, cara dia memelihara, cara dia menguasai, bahwa makanannya adalah semua buah dalam pohon kehidupan di taman itu. Tetapi yang satu jangan. Adam tidak boleh memikirkan tentang buah yang baik dan yang jahat itu. Itu bukan fokus Adam. Namun apa yang terjadi yang kita lihat selanjutnya adalah manusia, yaitu Hawa dan Adam, akhirnya mereka memakan buah yang jahat itu. Mengapa saudara? Apakah tiba-tiba saja Hawa memetik buah itu dan memakannya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan suatu peristiwa yang tiba-tiba. Karena perhatian Hawa tertuju kepada pohon di tengah taman itu. Sehingga ketika matanya tertuju, hati dan pikirannya tertuju kepada pohon itu, akhirnya tindakannya, actionnya adalah memakan buah itu. Nah, Tuhan menginginkan kita sejak semula didesain untuk tidak memikirkan yang jahat. Untuk tidak memikirkan kekhawatiran. Untuk tidak memikirkan ketakutan. Untuk tidak memikirkan kepahitan. Untuk tidak memikirkan segala yang ditimbulkan oleh keinginan daging ini. Tetapi kita disetting oleh Tuhan untuk memikirkan keinginan rohnya Allah. Untuk memikirkan kehidupan, tujuan yang Tuhan telah tetapkan untuk Anda dan saya. Supaya hidup kita dipimpin di dalam roh Allah. Amin. Itu tujuan Tuhan. Karena itu ketika Adam dan Hawa jatuh, Tuhan menyeting kita. Tuhan merencanakan. Dia datang ke dunia di dalam Yesus, melalui Yesus Kristus. Supaya kita diciptakan kembali, dibaharui kembali
seperti tujuan Tuhan mula-mula. Makanya Adam digambarkan adalah Kristus, saudara. Dalam hal ini bukan Adam adalah Adam yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi Kristus digambarkan sebagai Adam yang hidup dalam kebenaran, yang melakukan dan memenuhi seluruh tuntutan Allah, seluruh keinginan Allah, seluruh kehendak Tuhan. Di mana ketika Kristus hidup, dia fokus kepada keinginan, kehendak, dan tujuannya Allah. Demikian juga Anda dan saya, ketika kita dibaharui di dalam Yesus, kita harus fokus kepada kehidupan, tujuan, seluruh kehendaknya Allah. Amin. Paulus menjelaskan di dalam Roma bahwa seluruh dunia berdosa karena Adam. Karena satu orang berdosa, karena Adam, maka seluruh dunia jatuh dalam dosa. Di dalam Roma pasal 5 kita bisa baca itu. Ayat 17-21. Seluruh pasal itu juga menceritakan tentang pembenaran itu. Tetapi di situ juga digambarkan bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Dia memenuhi, oleh karena satu orang benar. Dia adalah manusia 100%, tapi dia adalah Tuhan 100% juga. Dia memenuhi segala tuntutan dan keinginan Allah. Segala tujuan-tujuan Allah. Sehingga Anda dan saya dibenarkan di dalam Kristus. Karena Adam kita menjadi berdosa. Karena Kristus kita menjadi orang yang benar. Amin. Jadi Tuhan ingin kita seperti Adam yang kedua, yaitu Kristus. Fokus kepada tujuannya Allah. Fokus kepada kehidupannya Allah. Saudara, ada begitu banyak masalah dalam dunia ini. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita akan menghadapi masalah dan tantangan. Tetapi yang Tuhan mau Anda dan saya bukan fokus kepada tantangan, kepada masalah. Bukan fokus kepada semuanya itu. Kita harus fokus kepada tujuannya Allah dalam hidup kita. Tantangan boleh ada, persoalan boleh datang, penderitaan boleh datang, tetapi jangan pernah semua itu menghentikan tujuan Allah dalam hidupmu. Jangan pernah semua itu menghentikan keinginan dan kehendak Allah di dalam hidupmu. Mungkin engkau masuk di dalam satu penderitaan yang hebat. Bahkan seluruh dunia ini banyak orang mengalami resesi secara finansial. Banyak finansial, keluarga-keluarga finansialnya runtuh. Terjadi perceraian. Terjadi hal-hal yang jahat, saudara. Orang mulai berpikir tentang kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya. Atau mungkin Anda sendiri dalam keadaan yang beban yang begitu berat hari ini. Jangan fokus kepada persoalan tantangan itu. Fokus kepada Tuhan yang hidup. Fokus kepada kehidupan, pohon kehidupan. Fokus kepada tujuannya. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menyelesaikannya. Mungkin Anda berpikir bahwa di mana Tuhan? Di saat yang paling sulit yang saya alami saat ini, kok Tuhan tidak ada? Dan Anda mulai fokus kepada orang-orang yang menyakitimu. Anda mulai fokus kepada ketakutan. Anda mulai mengikuti perasaanmu, kekhawatiran, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, kehilangan aset karena harus membayar hutang. Anda mulai takut dan khawatir dan mulai mengembangkan pikiran itu. Berhenti saat ini juga dan mulai fokus kepada pikirannya Allah. Pikirannya Tuhan. Kehidupan, pohon kehidupan. Berbicara tentang buah-buah roh. Berbicara karena Yesus digambarkan sebagai pokok anggur kita dan kita adalah rantingnya. Kita bukan berusaha untuk menjadi rantingnya Tuhan, tapi Tuhan menyebut kita adalah rantingnya. Jadi kita disuplai dari pohon kehidupan itu. Makanan kita adalah pohon kehidupan itu. Pohon kehidupan itu adalah Injil, damai sejahtera. Injil sukacita ini. Injil ini adalah kebahagiaan kita ini. Injil ini adalah kekuatan kita. Injil ini adalah perlindungan kita. Injil ini adalah keselamatan kita. Injil ini adalah kekuatan Allah untuk menolong, menopang, membangkitkan semangat kita untuk menghasilkan buah-buah roh, untuk menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan. Jadi hari ini dimanapun kita berada, ketika engkau merasa susah, merasa menderita, Tuhan tidak mau engkau memikirkan penderitaan itu. Tapi itu yang Tuhan mau engkau memikirkan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Apakah engkau sedang berjalan dalam tujuannya? Yang Tuhan mau engkau memikirkan pohon kehidupan, Injil damai sejahtera itu. Bagaimana Tuhan menaklukkan
menaklukkan tantangan, bagaimana Tuhan menaklukkan segala pencobaan, bagaimana Tuhan telah melintasi segala penderitaan demi Anda dan saya. Yang harus kita fokus adalah Tuhan. Masalah selalu akan datang, tetapi itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah Injil kabar baik yang adalah kekuatan Allah memberikan kita kemenangan. Saudara, semua penderitaan, semua tantangan dan pencobaan itu diizinkan Tuhan terjadi agar tujuan Allah tergenapi dalam hidup. Anda tahu apa yang terjadi dengan Yusuf? Mungkin kalau dia berpikir kepada penderitaan, dia berpikir kepada kekacauan, dia tidak akan menjadi Perdana Menteri. Ketika dia dipukul dan dihajar habis-habisan, hampir mati, dan dia dibuang ke sumur paling dalam. Saudara, di situ Yusuf merasakan Tuhan tidak hadir. Namun Yusuf percaya, dia merasakan Tuhan tidak hadir. Kenapa? Karena perlakuan yang buruk. Tapi dia percaya, manusia mereka-rekakan kejahatan, tetapi Allah mengubah reka-rekaan kejahatan itu menjadi kebaikan. Itu yang Yusuf pegang dan dia percayai. Mungkin saat ini juga Anda demikian. Anda merasakan Tuhan tidak hadir. Anda mulai merasakan Allah nggak hadir di dalam kekacauan hidup saya. Allah tidak hadir di dalam pergumulan saya yang hebat. Di saat saya tidak bisa berbuat apa-apa, usaha saya bangkrut, masalah begitu besar. Tetapi mungkin engkau tidak merasakan kehadiran Allah. Tetapi ingatlah, segala kejadian yang buruk disebabkan oleh setan atau oleh keadaan atau apapun juga, Tuhan merancangkan kebaikan yang besar. Seperti Yusuf, dia dijual menjadi budak, dia menghadapi berbagai tantangan di Mesir, dia dipenjarakan, tetapi dalam sekejap Tuhan mengatasi segalanya dan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan suatu bangsa. Haleluya. Anda ada saat ini, tujuannya adalah Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang besar. Mungkin kau merasakan Tuhan tidak hadir saat ini, tetapi percayalah dia sedang mereka-rekakan kebaikan. Karena itu tetap percaya. Still believe. Karena Tuhan ada untuk kita. Ada untuk menolong kita. Fokus kepada pohon kehidupan, fokus kepada tujuannya. Maka engkau akan melihat lebih banyak kemenangan dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Engkau. Sebab kami sadar bahwa kami terbatas. Kesanggupan kami terbatas, kekuatan kami terbatas. Ketika kami melihat dunia ini dan segala tantangan yang ada, kami menjadi khawatir dan takut. Tetapi hari ini kami mendapatkan kabar baik bahwa Engkau adalah pohon kehidupan kami. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah Tuhan yang mengatasi segalanya, mengendalikan segalanya. Meskipun kami tidak merasakan kehadiran-Mu, tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan merancangkan kebaikan yang besar. Dalam keadaan kami yang buruk sekalipun, Tuhan merancangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Karena itu Tuhan bawa kami masuk ke dalam tujuan-Mu. Untuk kami sadar akan pohon kehidupan. Untuk kami sadar akan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang memberikan kami kemenangan. Sehingga kami dapat menghentikan segala kekuatan, kekhawatiran, ketakutan, kepahitan. Dan segala hal-hal yang buruk yang membayangi kami, yang membuat kami putus asa. Kami berdoa dan kami perkatakan itu semuanya berhenti. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada buah kehidupan, kepada pohon kehidupan, kepada Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa kepada sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Tuhan menolong mereka dan mengambil alih segala keadaan mereka. Mengendalikan keadaan mereka. Dan biarlah mereka menjadi sadar akan perbuatan Tuhan ini. Bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka dan mereka mengalami kemenangan hanya di dalam Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Di hari Minggu yang indah ini,
Kami bersyukur dan mengangkat pujian menyembah Engkau. Engkau layak disembah, ditinggikan. Haleluya. Kami akan menutup ibadah kami ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau telah menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberi kami perlindungan, dan memenuhi kami dengan damai sejahtera. Engkau menyinari langkah kami, jalan kami dengan wajah-Mu, sehingga kami menerima kemenangan, mujizat, keajaiban. Mulai dari saat ini Engkau adalah Allah Immanuel dan tetap menjadi Allah Immanuel dalam hidup kami, yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap stay at home kalau tidak ada hal yang penting. Kalau memang harus keluar, ingat harus pakai masker, rajin cuci tangan. Nggak usah ikut seperti orang lain, sudah terserah. Tapi kita tetap menjaga semuanya menjadi baik, karena kalau kita tidak melakukan itu akan lebih banyak lagi akan tertular, termasuk kita dan keluarga kita. Karena itu tetap stay at home. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.